VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Inilah VOA This Morning di hari Selasa 28 Januari 2025. Bersama saya Fama Zreva, ada Made Yoni, dan operator kami yang andalan, Zubair Al-Tayyib, yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Saya dengar di sana lagi puas-puasnya menikmati libur panjang katanya, karena setelah libur weekend kemarin, Sabtu Minggu, disambung dengan libur Isra Miraj, dan terus Imlek. Kayak enak banget tuh, hari kejepit banyak banget. Kalau saya bablasin aja tuh, udah cuti aja lah seminggu, ya nggak sih? Andaikan di sini juga bisa begitu, kita nggak bisa sayangnya. Nah, sudah banyak laporan sudah kami siapkan untuk Anda, antara lain tentang prioritas utama pemerintahan Trump saat ini untuk mendeportasi migran tanpa dokumen yang dianggap mengancam keamanan nasional Amerika. ICE officers should have discretion to decide if a national security threat or public safety threat in one of these facilities, then there should be an option for them to make the arrest. Juga jangan lewatkan laporan tentang seruan Presiden Trump agar Mesir, Yordania, dan negara-negara di Timur Tengah menerima lebih banyak pengungsi dari Palestina agar wilayah yang hancur akibat konflik dapat dibersihkan. I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. You're talking about probably 1.5 million people and we just clean out that hole. Something has to happen. Dan seperti biasa, siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Tapi kini kita temui dulu Rifan Biastono yang akan menyampaikan berita dunia pagi ini. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur pada hari Senin mengirim nota diplomatik kepada pihak berwenang Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan menyeluruh, termasuk menyoroti kemungkinan adanya penggunaan kekuatan berlebihan dalam insiden penembakan 5 warga negara Indonesia di perairan Malaysia. Dalam siaran pers yang diterima VOA, KBRI Kuala Lumpur mengatakan telah mendapat informasi dari kepolisian di Raja Malaysia bahwa pada Jumat dini hari sekitar pukul 3 pagi telah terjadi insiden penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia terhadap beberapa WNI yang diduga akan keluar dari negara itu melalui jalur ilegal. Kepolisian di Raja Malaysia mengatakan penembakan dilakukan karena adanya perlawanan. Dalam insiden di perairan Tanjung Ru, Selangor itu, 1 WNI tewas dan 4 lainnya luka-luka. Setelah mendapat akses ke konsuleran untuk melihat jenazah korban yang tewas dan menemui korban luka-luka, KBRI Kuala Lumpur mengatakan akan membantu prosedur pemulasaran jenazah dan memfasilitasi pemulangan ke daerah asal. Korban tewas diidentifikasi dengan inisial D, asal Provinsi Riau, dan akan dipulangkan setelah diotopsi. Sementara 4 korban luka-luka saat ini masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil. Seiring akan segera berlakunya larangan Israel terhadap operasi Badan PBB untuk mengungsi Palestina atau UNRWA pada Kamis 30 Januari, para staf badan itu di Yerusalem Timur mulai berkemas. Pemerintah Israel telah memerintahkan UNRWA untuk mengosongkan kantor dan menghentikan operasi mereka di Yerusalem Timur setelah parlemen Israel menyetujui undang-undang pelarangan Badan PBB itu tahun lalu, serta memutuskan untuk melarang otoritas Israel berhubungan dengan UNRWA. Selama puluhan tahun, UNRWA telah mengoperasikan sekolah-sekolah dan berbagai fasilitas kesehatan di Yerusalem Timur, juga di daerah pendudukan tepi barat dan Gaza, bagi puluhan ribu pengungsi Palestina. Belum jelas siapa yang nantinya akan memberikan layanan tersebut. Bagi ribuan warga Palestina di Yerusalem yang tidak mempunyai kewarganegaraan Israel atau kewarganegaraan sendiri, tapi menyandang status pengungsi supaya dapat mengakses layanan-layanan UNRWA, masa depan tampak suram. Meskipun larangan itu hanya mencakup wilayah Israel secara langsung, belum jelas seperti apa dampaknya terhadap operasi UNRWA di tepi barat dan Gaza yang telah menjadi penyedia utama akses pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa pada hari Senin setuju untuk mulai mencabut sanksi-sanksi terhadap Suriah, namun menegaskan bahwa sanksi tersebut harus diberlakukan kembali apabila mereka menyaksikan pelanggaran oleh penguasa baru negara tersebut. Uni Eropa mulai menerapkan pembekuan aset dan larangan perjalanan kepada para pejabat dan organisasi Suriah pada tahun 2011 setelah sebagai tanggapan terhadap penindasan yang dilakukan Bashar Assad kepada para pengunjuk rasa yang kemudian berubah menjadi perang saudara. Blok beranggotakan 27 negara itu menjatuhkan sanksi terhadap 216 orang dan 86 entitas yang dituduh mendukung mantan pemimpin Suriah itu.
Uni Eropa mau mencabut sanksi apabila para pemimpin baru Suriah membawa negara itu ke arah masa depan politik yang damai yang melibatkan semua kelompok minoritas, di mana ekstremisme dan mantan sekutu mereka, Rusia dan Iran, tidak diberi tempat. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, mengatakan bahwa para menteri telah menyetujui peta jalan yang akan menghapus sanksi-sanksi tersebut. This could give a boost to Syrian economy and help the country get back on its feet. Kallas mengatakan pelonggaran sanksi dapat memberi dorongan ekonomi bagi Suriah dan membantu negara itu bangkit kembali. Namun, ia menambahkan, meskipun kami ingin bergerak dengan cepat, kami juga siap untuk membatalkan kesepakatan ini jika situasinya memburuk. Kita beralih ke Afghanistan. Seorang diplomat Taliban, kelompok yang berkuasa di Afghanistan, pada hari Senin memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengancam melakukan pembalasan sebagai tanggapan atas penahanan warga negara Amerika di negara tersebut. Kebijakan kami adalah mencari solusi secara damai, kata Suhail Shaheen, Duta Besar Taliban untuk Qatar dalam pernyataan tertulis kepada VOA. Pernyataan itu disampaikan 2 hari setelah Menteri Luar Negeri Amerika yang baru, Marco Rubio, melontarkan ancaman bahwa Washington mungkin akan menawarkan hadiah yang sangat besar bagi mereka yang bisa membantu menangkap para pemimpin Taliban, dengan tuduhan bahwa kelompok itu mungkin menahan lebih banyak sandera berkewarganegaraan Amerika Serikat di Afghanistan dari yang diketahui sebelumnya. Pekan lalu, pihak berwenang de facto Afghanistan itu membebaskan 2 warga negara Amerika, Ryan Corbett dan William McEntee, dalam pertukaran tahanan dengan seorang anggota Taliban yang menjalani hukuman penjara seumur hidup di penjara federal Amerika atas tuduhan penyalahgunaan narkoba dan terorisme. Pertukaran tahanan itu dinegosiasikan oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Taliban belum mengungkap berapa banyak warga negara asing yang masih mereka tahan di Afghanistan. Demikian berita dunia, VOA, Washington. Pendengar, Kepala Urusan Perbatasan yang ditunjuk Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Minggu bahwa prioritas pemerintah Amerika saat ini adalah mendeportasi imigran tanpa dokumen yang dianggap sebagai ancaman keamanan bagi negara. Namun dia menegaskan imigrasi ilegal secara umum tidak akan ditolerir. Veronica Balderas Iglesias melaporkan, disampaikan oleh Taris Hirziman. Pemerintahan Trump pada pekan lalu mulai mendeportasi ratusan migran dengan catatan kriminal yang berada di Amerika Serikat secara ilegal. Mendeportasi migran tanpa dokumen yang tidak memiliki catatan kriminal juga tetap menjadi kemungkinan, kata Kepala Urusan Perbatasan Tom Homan dalam wawancara program This Week di stasiun TV ABC pada hari Minggu. Right now it's concentrating public safety threats, national security threats. That's a smaller population. So we're going to do this on priority base, as President Trump's promised, but as that aperture opens. Sekarang ini, fokus kami adalah menangkal ancaman terhadap keselamatan publik dan keamanan nasional. Itu populasi yang kecil. Jadi kami akan melakukannya berdasarkan prioritas, seperti yang dijanjikan oleh Presiden Trump. Tetapi seiring terbukanya ruang lebih luas, akan ada lebih banyak penangkapan secara nasional. Pada Selasa pekan lalu, pemerintah Amerika Serikat mencabut pembatasan agen urusan imigrasi dan cukai atau ICE, serta penjaga cukai dan perbatasan atau CBP, untuk melakukan penegakan imigrasi di tempat-tempat sensitif seperti gereja, sekolah, dan rumah sakit. Homan mengatakan penangkapan semacam itu akan dilakukan berdasarkan pertimbangan kasus per kasus. ICE officers should have discretion to decide if a national security threat or public safety threats in one of these facilities, then there should be an option. Petugas ICE harus memiliki diskresi untuk memutuskan jika ada ancaman keamanan nasional atau keselamatan publik di salah satu fasilitas ini. Lalu mereka harus memiliki opsi untuk melakukan penangkapan. Peringatan dan pendekatan imigrasi yang dilakukan pemerintahan Trump mendapat kritik dari Senator Demokrat Elissa Slotkin. I think that's more of a signal to try and keep people from coming to the border, trying to get in, and it's part of this transition that they're not quite into yet. Saya rasa itu lebih merupakan sinyal untuk mencegah orang datang ke perbatasan dan mencoba masuk. Dan ini bagian dari masa transisi yang sebenarnya belum sepenuhnya mereka lalui antara berkampanye dan memerintah. Pendengar, militer Amerika Serikat telah ditugaskan oleh Presiden Donald Trump untuk membantu keamanan perbatasan. Pesawat militer sudah digunakan untuk melakukan deportasi. Tetapi Senator Slotkin menyebut bahwa peran militer harus tetap sejalan dengan konstitusi Amerika Serikat. According to our Constitution, you can go in supporting roles, logistics, driving, setting up facilities, setting up, border locations, whatever. It's very different when you cross the line into law. Menurut konstitusi kita, mereka bisa berperan dalam dukungan, logistik, menyetir, mendirikan fasilitas, menyiapkan lokasi-lokasi di perbatasan, dan semacamnya. Itu sangat berbeda ketika mereka terlibat langsung dalam penegakan hukum. Sekitar 1.500 personel militer aktif mulai tiba di perbatasan dengan Meksiko pekan lalu, dan jumlahnya bisa bertambah dalam beberapa hari mendatang.
Homan mengatakan pada Minggu bahwa kehadiran pasukan tersebut memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa perbatasan kita ditutup. Dari Washington DC, Tarsir Jeman melaporkan untuk VOA. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia ingin melihat negara-negara di kawasan Timur Tengah menerima lebih banyak pengungsi Palestina. Dalam pesawat kepresidenan Air Force One, Trump berbagi visi mengenai bersihkan saja dalam tanda petik Gaza dan menciptakan lembaran baru yang praktis bersih. Berikut laporan Arash Arabasadi yang disampaikan Utami Hussein. Presiden Amerika Donald Trump mengatakan ia ingin melihat para pemain penting di kawasan Timur Tengah untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menerima para pengungsi untuk mengawali hidup baru di Gaza. Saat berbicara kepada para wartawan di dalam pesawat kepresidenan Air Force One, sebagaimana dilaporkan kantor berita Associated Press, Trump mengatakan, I'd like Egypt to take people and I'd like Jordan to take people. Saya ingin Mesir menerima orang-orang dan saya ingin Yordania menerima orang-orang. Maksud saya, kita berbicara mengenai sekitar 1,5 juta orang dan kita bersihkan saja semuanya. Sesuatu harus terjadi. Ini benar-benar lokasi penghancuran sekarang. Hampir semuanya dihancurkan. Mesir belum menanggapi pernyataan Trump. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania memberitahu para wartawan bahwa negaranya menolak tegas proposal tersebut. Seorang petinggi Hamas mengatakan kata-kata Trump memperkuat ketakutan orang-orang Palestina bahwa mereka akan terusir selamanya dari rumah mereka. Pernyataan Trump itu dikemukakan 1 hari setelah Hamas membebaskan 4 tentara perempuan ke Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini. Sebagai imbalannya, Israel kemudian membebaskan 200 orang Palestina yang dipenjarakan, termasuk di antaranya 121 orang yang menjalani hukuman penjara seumur hidup. Akhir pekan lalu, dengan mengubah keputusan pemerintahan pendahulunya, Joe Biden, Trump juga mengatakan bahwa ia akan mencabut penangguhan pengiriman 907 kg bom untuk Israel. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam postingan di kantor pers pemerintah Israel yang disediakan kantor berita Associated Press, mengatakan, Thank you, President Trump, for keeping your promise to give Israel the tools it needs to defend itself. Terima kasih Presiden Trump karena memenuhi janji Anda untuk memberi Israel perangkat yang diperlukan untuk membela diri, untuk menghadapi musuh-musuh bersama kita, dan untuk mengamankan masa depan perdamaian dan kemakmuran. Kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas yang sangat lemah ini kini memasuki pekan kedua. Komite Penyelamatan Internasional mengatakan pertempuran selama 15 bulan terakhir telah membuat sekitar 90% populasi Gaza mengungsi. Dalam perkembangan terakhir, warga Palestina mulai kembali ke kota Gaza pada Senin pagi, sementara pasukan Israel membuka pos-pos pemeriksaan dan mengizinkan orang-orang kembali ke daerah di bagian utara yang sebelumnya ditutup sejak hari-hari pertama pertempuran antara Israel dan Hamas. Demikian laporan tim VOA, Utami Hussein, Washington DC. The Voice of America, VOA. Untuk Anda yang sering mendengar kami, Anda pasti tahu Amerika kini memiliki Menteri Luar Negeri yang baru, Marco Rubio. Ia dikenal tegas terhadap Tiongkok dan berjanji akan mengedepankan kepentingan Amerika di luar negeri. Tapi ia belum memberikan pernyataan khusus mengenai kebijakannya untuk Afrika. Meski demikian, Presiden Afrika Selatan yakin hubungan negaranya dengan Amerika akan tetap baik di bawah pemerintahan baru Donald Trump. Meski suhu dingin menyergap Davos di Swiss, lokasi di mana Forum Ekonomi Dunia digelar baru-baru ini, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa berharap dapat menjalin hubungan yang hangat dengan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Presiden Trump adalah negosiator ulung, begitupun saya. Jadi kami bisa bekerja sama. Namun, tidak semua memiliki optimisme yang sama dengannya. Para analis memperkirakan hubungan dekat Afrika Selatan dengan Rusia, sikap netralnya terhadap perang di Ukraina, dan gugatannya terhadap Israel ke Mahkamah Internasional atas perang di Gaza mungkin tidak diterima dengan baik oleh pemerintah Amerika yang baru. Brooks Spector adalah mantan diplomat Amerika yang tinggal di Johannesburg. Katanya, bagi pemerintahan sebelumnya, efek dari hubungan antara Afrika Selatan dan Rusia, Tiongkok, Iran, dan khususnya Mahkamah Internasional dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, tetapi tidak sampai menjadi isu besar yang memutuskan hubungan. Namun, di bawah pemerintahan Trump, semua itu akan diawasi ketat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Afrika Selatan juga merupakan anggota aktif BRICS, kelompok negara-negara berkembang yang anggotanya termasuk Rusia dan Tiongkok.
Menlu Amerika Marco Rubio sebelumnya pernah mengkritik Afrika Selatan atas hubungan dekatnya dengan Beijing. Bob Wekesa, Direktur Pusat Studi Amerika untuk Afrika di Universitas Witwatersrand, mengatakan, Now we get the Trump Vance. Pemerintahan Trump-Vance memulai kebijakan luar negerinya dengan sangat jelas, yaitu America First. Jadi, jika Afrika Selatan mengejar kebijakan yang mengutamakan BRICS, maka ini akan bertentangan dengan kebijakan luar negeri Amerika dan bisa membawa masalah. Beberapa anggota Kongres Amerika dari Partai Republik telah menyerukan peninjauan ulang hubungan negara itu dengan Afrika Selatan. Sejumlah analis menyatakan Amerika mungkin akan mengambil tindakan tegas terhadap Afrika Selatan jika tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Washington, seperti mencabut manfaat perdagangan. Ray Hartley adalah Direktur Penelitian Lembaga Pemikir Yayasan Brandhurst di Afrika Selatan. Ia mengungkapkan, Saya pikir kesabaran Amerika akan semakin pendek. Amerika akan menjadi kurang toleran terhadap negara-negara yang misalnya menerima banyak bantuan darinya, tapi memilih untuk menentangnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kembali Hartley. Atau sebaliknya, hal itu bisa membuat negara-negara tersebut melepaskan diri dari pengaruh Amerika dan mencari alternatif lain. Namun secara keseluruhan, Afrika bukan prioritas utama Amerika, kata Brooks Spector. Bandi Rahayu untuk Kate Bartlett, VOA Washington.